Oleh sebab itu kami memuji Engkau. Oleh sebab itu kami meninggikan Engkau. Tak ada yang patut disembah, dipuji kecuali Engkau saja. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami mendapat kemurahan untuk boleh berbakti, untuk boleh datang kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ada di tangan Tuhan. Hidup kami terpelihara sempurna. Kalau Engkau Kristus ada di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Engkaulah kekuatan, Engkaulah gunung batu, Engkaulah kota benteng kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberikan kesempatan untuk Tuhan berfirman. Lembutkanlah hati kami, agar hati kami menjadi tempat firman Tuhan yang berkuasa mengubah, menyucikan. Oleh sebab itu mari urapi kami, urapi hamba-Mu secara khusus untuk dijadikan saluran berkat. Kami juga menolak semua tipu siasat iblis, kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur kalau Tuhan berikan waktu yang tersisa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Biarlah hormat, syukur hanya kepada Kristus kepala yang sangat mengasihi kita, yang mengizinkan kita boleh berada di tempat ini, tentu karena kita diberi Tuhan kesempatan, terutama untuk sehat, karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Saudara, hari-hari ini menjadi sangat mahal untuk hidup sehat. Ya, saking mencekamnya seluruh dunia, hari-hari ini hidup sehat itu jadi sangat mahal. Ya, terutama dengan adanya musibah yang melanda dunia, tentu sangat-sangat menjadi satu pergumulan khusus bagi semua kalangan, ya, bagi semua kalangan, ya, dari mulai jemaat, pendeta, pemerintah, bahkan tokoh-tokoh. Saudara, hari-hari ini sibuk untuk mempersiapkan diri menghadapi semua bakalan yang terjadi. Sampai semalam sore setengah hari sampai malam saya berada bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat dari pemerintah maupun dari DPR kota, provinsi maupun DPR pusat, saudara. Ya, sampai malam semalam kami masih banyak berdiskusi tentang semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Tentu kesimpulannya tak ada yang lain kesimpulan. Ya, semua buat pendapat, saudara. Dari kalangan, dari semua golongan memberi pendapat-pendapat. Tapi saya mengatakan kesimpulannya adalah kita harus berlindung pada Tuhan. Ya, sebab tak ada, semuanya akan menjadi sia-sia tanpa perlindungan Tuhan. Ya, kalau pemazmur berkata, ya, sia-sialah orang, ya, yang mungkin bisa berjaga-jaga, duduk sampai jauh malam, ya. Tetapi sebenarnya, saudara, Tuhan itu memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang yang dikasihinya. Justru saat kekasihnya itu berada dalam keadaan tidur. Ya. Tuhan memberikan sesuatu saat bukan karena orang itu bekerja, tapi saat dia tidur. Kenapa demikian konsep Alkitab? Supaya manusia tidak mengandalkan kekuatannya. Supaya manusia tidak mengandalkan kemampuannya. Maka sampai diberikan
kepada orang yang dicintainya saat orang yang dicintainya lagi tidur. Itu Mazmur 127. Ya. Begitu tegas Alkitab mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memberikan kepada orang yang dicintainya saat lagi keadaan tidur. Ya. Ini coba kita lihat dulu Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Terus Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. ini konsep Alkitab, Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Dan kalau saudara lihat ayat-ayat selanjutnya, ada kata-kata sia-sialah. Ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Ya. Duduk sampai jauh malam. Ya. Ada beberapa poin yang menekankan kata sia-sia. Sia-sialah usaha orang-orang yang membangunnya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa hari-hari yang sangat-sangat menjadi pergumulan bagi kita ini, ada hal yang terpenting yang harus kita rebut dari Tuhan. Jadilah orang yang dicinta oleh Tuhan. Jadilah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya tidak sia-sia segala usaha kita. Supaya tidak sia-sia segala perjuangan kita. Tempatkanlah hidup saudara di tempat yang paling tepat. Menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau saya menekankan kepada jemaat, baik kepada siapapun yang saya mendapat kesempatan melayani, hari-hari ini saya tekankan, hanya satu hal yang perlu kita rebut hari-hari ini. Berlindunglah pada Tuhan. Berlindunglah pada Tuhan. Ini yang perlu menjadi satu komitmen bagi saya dan bagi saudara. Oleh sebab itu, kitab yang mengingatkan kita supaya kita berlindung pada Tuhan adalah kitab Zefanya. Ya. Zefanya artinya Tuhan pelindung. Oleh sebab itu dalam kitab Zefanya pasal yang terakhir, betapa hebatnya janji Tuhan. Betapa mulianya janji Tuhan. Tapi ada syarat supaya mendapatkan perlindungan itu. Kalau saudara lihat pasal 3 ayat 9 dan seterusnya. Ternyata syarat yang paling mutlak yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan adalah beribadah dan merendahkan hati. Beribadah dan merendahkan diri. Itu satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam ayat 12 kembali kita baca ayat 12.
Jepanya 3 ayat 12. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati Terus dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. jadi Tuhan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang mau merendahkan diri. Ya. Dalam konteks Jepanya pasal 3, yang dimaksud merendahkan diri di sini adalah mengambil sikap beribadah kepada Tuhan. Ya. Mengambil sikap beribadah. Saya seringkali mengatakan, di dalam rahasia kehendak Tuhan, baik ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ada tujuannya. Ada rahasia kehendak Tuhan di dalamnya. Baik ketika Tuhan menjadikan manusia, juga ada rahasia kehendaknya di dalamnya. Oleh karena itu saudara, inti dari kerinduan Tuhan menjadikan langit dan bumi dan menempatkan manusia di bumi ini. Sebenarnya Tuhan ingin supaya Tuhan temukan manusia, makhluk yang teruji, untuk menggantikan penduduk sorga yang telah jatuh. Oleh sebab itu ada limitnya. 6 hari Tuhan menjadikan langit dan bumi serta isinya. Lalu juga Tuhan buat limit. 6 hari Tuhan bekerja memulihkan langit dan bumi yang lama ini dan manusia yang jatuh dalam dosa ini. Dengan tujuan Tuhan ingin menemukan orang-orang yang memenuhi syarat untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan Tuhan telah tentukan, setelah Tuhan temukan itu, maka langit dan bumi yang lama ini akan lenyap. Manusia-manusia yang tidak teruji juga ikut dibinasakan bersama dengan langit bumi yang lama ini. Oleh sebab itu, sebelum Tuhan bertindak lebih jauh, sebelum Tuhan mengakhiri segala sesuatunya, maka Tuhan ingin menemukan kita sebagai orang-orang yang mau memenuhi syarat. Salah satu sikap yang sangat Tuhan tunggu-tunggu dari kehidupan manusia. Manusia harus kembali beribadah kepada Tuhan. Dengan beribadahlah Tuhan akan membedakan kita. Maka Alkitab mencatat, aku akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Amin. Oleh sebab itu, di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kegoncangan ini, salah satu kegoncangan yang paling ditakutkan manusia adalah penyakit. Tapi saya mengatakan di balik penyakit ada lagi yang lebih menakutkan. Kelaparan. Kelaparan akan mendorong manusia untuk hidup sadis, kejam. Dan kita tahu sakit penyakit dan kelaparan ini menjadi bencana zaman akhir. Yang sudah dinubuatkan baik dalam kitab Matius maupun dalam kitab Wahyu. Suka tidak suka, kita yang harus teruji,
harus diperhadapkan dengan yang namanya kelaparan, sampar, dan gempa bumi. Mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya untuk mendapatkan perlindungan? Sejak dari perjanjian lama Tuhan himbau untuk saudara mendapatkan perlindungan, terutama dari hal yang sedang ditakutkan hari-hari ini, yang namanya penyakit. Apa yang sangat Tuhan harapkan? Dalam kitab Keluaran 23, Keluaran 23, ayat 25. Ini ayat yang populer sekali. Keluaran 23 ayat 25. Ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Stop dulu. Apa yang harus kita lakukan? Beribadah. Kepada Tuhan Allahmu. Terus. Maka ia akan memberkati roti makananmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ini persoalan kebutuhan. Ini persoalan ekonomi. Selanjutnya apa lagi? Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tapi ada syarat. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jadi yang berhak untuk diberkati soal kebutuhannya, soal makanannya, soal minumannya adalah orang yang beribadah. Yang berhak untuk dilindungi oleh Tuhan dari segala sakit penyakit adalah orang yang beribadah. Jadi kita tidak cukup hanya dengan bingung, gelisah. Tapi hari-hari ini, di zaman ini, yang perlu diperiksa bagaimana ibadah kita. Saya melihat sudah gini pun goncangan terjadi, masih banyak orang tidak mengerti rahasia ibadah. Masih banyak tidak mau tahu dengan ibadah. Jumat Sabtu saya berada di Jakarta, saudara. Saya mencoba melihat bagaimana kondisi Jakarta yang sesungguhnya. Memang sudah mulai mencekam, saudara. Baru 69 waktu itu yang dinyatakan kena terinfeksi virus corona. Tempat-tempat perbelanjaan, perhotelan, dan lain-lain mengalami kemerosotan yang sangat signifikan. Saya coba ke Senen, saya coba singgah di atrium. Saya begitu kaget sekali. Mobil parkir bisa dihitung berapa banyak. Kalau sudah begini, saya tanya juga manajer hotel di mana saya tinggal. Bagaimana orang menginap di sini? Mengalami penurunan yang sangat tajam. Sampai saya tanya, kalau begitu andai kata
ini beberapa bulan ini begini bagaimana? Wah, dia bilang, bankrupt, Pak. Tadi waktu kami ke sini, kami sempat ketemu di pelabuhan. Orang yang juga, ya saya nggak usah sebut lah. Ya. Yang mengatakan kalau begini saja, tak ada lagi yang berani berkumpul. Kalau kondisi seperti ini terus. Sekarang setan mau mencoba menteror seluruh manusia dengan penyakit. Di balik seizin Tuhan. Di balik seizin Tuhan adanya penyakit yang melanda seluruh dunia ini. Sebenarnya setan bermain juga. Karena apa? Iblis adalah alat yang diizinkan Tuhan sebagai pencoba. Alat yang diizinkan Tuhan sebagai penguji, instrumen untuk menguji. Bayangkan, sepertinya dunia baru pertama kali menghadapi seperti ini, padahal sudah sering. Tapi hari-hari ini, kenapa begitu berita ini begitu menakutkan? Sebenarnya ditambah lagi dengan media sosial yang begitu cepat. Dulu zaman belum ada handphone kan nggak tahu orang berapa mati. Sekarang yang belum ada masalah pun, nggak tahu Mak Penina yang tahu ada berapa di Kepri yang udah kena. Belum ada kan? Tadi saya dengar saudara, di Tanjung Pinang sudah ada yang kena. Itu kata orang tadi di pelabuhan. Saya sambil makan soto. Lalu mereka terakhirnya minta doa. Kan gitu tadi. Tolong didoakan kami Amang pendeta. Bayangkan belum ada aja. Takutnya sudah setinggi langit. Langsung lupa Keluaran 23 ayat 2. Ini Tuhan yang ngomong loh, aku akan menjauhkan penyakit. Seharusnya yang perlu kita minta sama Tuhan hari-hari ini, janji Tuhan. Tuhan, kau kan berjanji, kalau kami beribadah kepadamu, kami dijauhkan Tuhan dari sakit penyakit. Seharusnya kita balikkan perkataan Tuhan ini dalam doa kita kepada Tuhan. Engkau kan berjanji akan memberkati roti makanan dan air minuman kami kalau kami beribadah kepadamu. Tapi saya katakan tadi, setan itu kan tukang teror. Saya mau tekankan tujuan khotbah saya hari ini, biar saudara betul-betul berlindung kepada Tuhan dengan memahami firman Tuhan. Bukan artinya kita mencobai Tuhan lalu suka-suka hati, hidup nggak bersih. Saya terima itu apa yang disarankan oleh WHO itu. Cara pencegahannya. Ya kita ini kan seringkali ya
tidak membudayakan hidup bersih. Misalkan makan aja kadang-kala nggak cuci tangan. Saking laparnya, bahkan banyak yang lupa berdoa. Setelah masuk ke dalam baru berdoa. Oh, lupa tadi Tuhan. Budaya cuci tangan, ya. Budaya misalkan kalau kita batuk, apa salahnya pakai masker, biar tetangga kiri kanan muka belakang tidak tergang. Kita kadang-kadang ingus. Itu budaya nggak baik sebenarnya. Kadang-kadang di depan saya lagi sengaja membuang dahak. Kadang-kadang lompat kamu. Itu juga budaya kurang baik, saudara. Ya. Jadi coba kita penuhi syarat-syarat itu dengan bersandar pada Tuhan pasti komplit. Haleluya. Ini orang tua pun sekarang kan budaya bersih jadi apa? Jangan pegang anak sebelum saudara bersih. Ini enggak. Masih dari pasar belum cuci tangan, segala macam dipegang langsung peluk anaknya. Memang sayang anak, sayang anak. Nah, ini artinya untuk menjaga, membatasi penularan. Ya. Ya karena saya sudah punya cucu saudaraku, makin lebih hati-hati saya. Makanya enggak berani saya pulang ke rumah langsung, walaupun cucu udah gini-gini mukanya, hi gitu. Wah ini tahan selera dulu. Masuk kamar mandi, cuci tangan dan lain-lain. Baru kita. Kalau memungkinkan ganti pakaian dulu. Itu nggak salah. Tapi jangan pernah lupakan yang namanya firman. Maka saya katakan di tengah-tengah ketakutan, intimidasi, teror yang juga di dalamnya peranan iblis ikut bermain, maka kita bersandar kepada firman. Haleluya. Jangan hanya bahas negatifnya. Saya melihat dari sisi positifnya, bagus sekali ini terjadi. Biar semua kembali beribadah. Supaya semua kembali mencari Tuhan. Ini yang Tuhan tunggu-tunggu. Makanya kitab Nabi kecil, saya melihat kitab Nabi kecil itu banyak sekali mengingatkan tentang hari Tuhan, tentang akhir zaman. Salah satu kitab Yoel. Kalau kitab Yoel, akhir zaman itu bagaikan Tuhan mengizinkan adanya pencobaan, bagaikan datangnya belalang. Mula-mula melubangi. Ya. Setelah melubangi, memotong. Setelah memotong, memusnahkan. Jadi bencana itu tidak langsung datang sampai semua musnah. Tapi mulai sedikit demi sedikit. Nah itu kalau kita belajar kitab Yoel. Ya. Jadi seringkali karena musibah itu datangnya sedikit-sedikit, orang nganggap remeh. Ah gitu kok, udah pernah terjadi kok. Mulai dipotong. Wah mulai takut saudara. Tapi karena sudah terbiasa, lama-lama takutnya hilang. Tapi ketika muncul pemusnahan, ini baru mengerikan. Tapi toh Tuhan kasih jalan keluar. Apa jalan keluar yang Tuhan tawarkan? Semua kembali kepada konteks ibadah. Jalan keluarnya toh yang diharapkan Tuhan beribadah.
Coba kita lihat kitab Yoel, saudara. Kitab Yoel, ya. Saudara perhatikan kitab Yoel, ya. Di kitab Yoel ada banyak musibah juga yang terjadi. Kalau pasal 1, ya, itu bagaikan musibah datangnya belalang-belalang menghantam kehidupan di dunia ini. Ya. Supaya apa? Supaya manusia bisa merendahkan hati kepada Tuhan. Di pasal 2, Yoel pasal 2, ini betul-betul musibah yang semakin mengerikan. Coba ayat 1. Yoel pasal 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Iya, terus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Iya. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Dan kalau saudara lihat terus bencana demi bencana akan mulai sangat menakutkan terjadi. Tapi apa tujuan Tuhan mengizinkan semua itu? Di pasal 2 ayat 12. Tuhan sedang menyerukan pertobatan. Maka perikopnya ini seruan untuk bertobat. Di tengah-tengah musibah demi musibah, Tuhan sedang menyerukan pertobatan. Apa isi dari seruan itu? Terus Pak, ayat 12. Ayat 12. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Ya. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Iya, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Terus dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Iya. Di tengah-tengah bagaimana Tuhan mengajak bertobat. Coba naik ke ayat 11 dulu. Ayat 11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Terus pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Kuat terus. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Siapa yang dapat menahan hari Tuhan? Siapa yang dapat menunda hari Tuhan? Siapa yang dapat menghadapi kedahsyatan hari Tuhan yang ditandai juga dengan bencana-bencana bagi dunia? Ini ada tanda tanya di sana. Saudara tentu kalau ada tanda tanya perlu ada yang menjawab. Ada perlu jawaban. Apa jawabannya? Kita tahan atau kita hancur? Jawabannya hanya 2. Kita dimampukan Tuhan menghadapinya atau kita turut binasa menghadapi malapetaka itu. Namun Tuhan memberikan pilihan yang tepat untuk saya dan saudara. Supaya kita lolos. Supaya kita dapat tahan menghadapinya. Di sini poin yang pertama, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Amin.
Berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya hari-hari ini jangan lagi ada orang Kristen pura-pura. Jangan lagi ada orang Kristen yang tidak serius. Saya katakan kalau hari-hari ini tujuan kekristenan kita bukan lagi untuk keselamatan, terlalu rugi jadi orang Kristen. Hari-hari ini kekristenan ini harus bertujuan keselamatan. Iman yang bertujuan keselamatan. Saya mengajar dalam ibadah Bible Study di Batam tentang tudung perlindungan dalam pelajaran tabernakal. Ada 4 lapis. 4 lapis itu menunjukkan ada 4 kitab. Kitab yang perlu kita pahami. Yang pertama kitab Yakobus. Kenapa kita perlu memahami kitab Yakobus? Karena kitab Yakobus adalah berbicara bagaimana memiliki iman yang sejati. Iman yang sejati harus bertujuan kepada keselamatan. Bagaimana model iman yang sejati menurut kitab Yakobus? Iman yang harus ditandai atau ditambah dengan perbuatan. Jadi iman tanpa perbuatan itu iman yang mati atau kosong. Sama nasibnya dengan orang yang tidak beriman. Yang kedua, suratan Petrus. Suratan Petrus adalah berbicara pengharapan yang sejati. Pengharapan yang sejati harus berdasarkan ajaran yang berpusat kepada kekudusan. Maka suratan Petrus berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi orang yang berharap akan masuk surga, orang yang berharap akan mendapat perlindungan Tuhan, harus menyiapkan diri untuk mau dikuduskan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah kita harus berhasil memelihara diri dan menyelamatkan orang lain. Kitab Yudas merangkum 3 kitab ini. Merangkum kitab Yakobus, merangkum kitab Petrus, merangkum suratan kitab Yohanes. Jadi siapa yang layak mendapat perlindungan? Yang memiliki iman yang sejati, yang memiliki pengharapan yang sejati, yang memiliki kasih yang sejati. Maka kita hari-hari ini, suka atau tidak suka, kita harus menemukan perlindungan Tuhan. Dengan bermodalkan iman, harap, dan kasih. Maka ibadah menjadi sangat penting. Dalam ibadah, Tuhan menghimbau kita untuk berbalik dengan segenap hati. Dengan kata lain, berbalik dengan segenap hati. Betul-betul serius mencari Tuhan.
Haleluya. Maka dalam kitab Yudas ada manusia-manusia celaka yang jangan kita teladani. Ada manusia binasa yang jangan kita ikuti. Manusia celaka itu orang yang mengikuti jalannya Kain. Itu kan Yudas ayat 11 Pak ya. Coba mari saya ajak saudara. Ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Iya, terus. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Terus. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada 3 manusia yang jangan kita teladani. 2 orang yang di dalamnya ada celaka. Saya melihat 3 nama ini menjadi sangat penting untuk tidak diteladani. Yang binasa namanya Korah. Yang celaka namanya Kain dan Bileam. 3 kehidupan ini ada mengait dengan ibadah. Kain adalah berbicara ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa ibadah Kain tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena ibadahnya tidak berdasarkan Kristus. Tidak ada tanda penumpahan darah. Makanya ibadah-ibadah yang bukan berdasarkan Kristus, berdasarkan iman yang benar itu mencelakakan. Dan akhir dari hidup Kain menjauh dari Tuhan. Salah satu bentuk ibadah yang mencelakakan, puncaknya adalah bukan makin dekat sama Tuhan, makin jauh. Seharusnya kita masuk gereja makin dekat sama Tuhan. Haleluya. Makin beribadah, makin mengandalkan Tuhan. Makin beribadah, makin berharap sama Tuhan. Tapi kalau saudara lihat perjalanan hidup Kain, makin lama makin jauh dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena didasari bukan ada tanda penumpahan darah. Yang kedua, ibadahnya Bileam. Motivasinya salah. Dan yang ketiga, ibadahnya Korah. Ibadah yang haus akan jabatan. Maka saudara, kalau saudara bisa beribadat tanpa jabatan, baru gini. Kalau karena ada jabatan baru datang ibadah, baru mau digembalakan. Saya mau katakan ibadah saudara tidak beda dengan ibadahnya Korah. Jadi kita harus bisa setia kepada Tuhan, bukan karena ditandai oleh jabatan. Tak punya jabatan pun kita harus bertanggung jawab. Haleluya. Itu baru namanya ibadah yang mantap. Kita melayani bukan karena jabatan. Amin.
Kita bersedia dilibatkan bukan karena jabatan. Baru benar. Jangan bilang, oh aku kan gak ada jabatan di gereja itu. Aku hanya jemaat biasa, penonton aja. Saudara sedang terjebak kepada ibadahnya Korah. Saya selalu mengajar, walaupun bukan tugas kita membersihkan gereja. Tapi kalau kita lihat sangat dibutuhkan tenaga kita datang lebih awal untuk ikut terlibat. Bukan harus jadi dilantik dulu jadi sekolah Alkitab, jadi pengerja, jadi penetua, jadi majelis, baru bertanggung jawab. Kalau itu model kita, saya mau katakan, kita akan binasa. Seperti Korah. Kita harus belajar mau memahami apa tujuan ibadah yang sesungguhnya. Apa kehendak Tuhan dalam ibadah kita? Tapi hari-hari ini memang berat. Untuk mengajak orang memahami itu gak gampang. Bahkan kadang-kadang yang pernah paham pun bisa menjadi salah paham. Kalau tidak betul-betul mantap hatinya. Berkomitmen mengasihi Tuhan. Saya rasa gampang kita mengerti. Judas ayat 11 itu. Kain, Bileam, Korah. Ibadah tanpa dasar Kristus, ibadah motivasi yang salah, ibadah hanya karena haus jabatan. 2 celaka, 1 binasa. Berarti apa yang perlu kita cari hari-hari ini untuk mendapat perlindungan? Belajar beribadah dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya nanti mulai ke depan, saya harap jemaat berlomba ikut melibatkan diri, bukan karena ada jabatan. Kurang amin ini. Bukan karena ada jabatan. Saya melihat hari-hari ini banyak gila jabatan. Saya kan salah satu tokoh, bisa dikatakan orang pertama diutus dari gereja kita untuk merintis pelayanan di Kepri ini. Saya bisa amat-amati bagaimana perjuangan untuk bisa pelayanan ini berdiri. Suatu pergumulan yang berat. Kalau bukan Tuhan menyertai, mustahil bisa melayani. Saya tidak pernah disponsori. Maaf cakap, 1 kilo beras pun tidak pernah dikasih sama saya. Untuk memberangkatkan dan mengutus. Tak usahkan beras, ongkos pun tidak dikasih. Jadi kalau bukan karena dorongan dari Tuhan, mustahil kita mau melayani Tuhan. Tidak ada pernah perjanjian dapat gaji, nggak pernah. Sampai hari ini. Jadi saya tidak pernah dapat upah. Karena, baik karena organisasi, maupun karena ada sponsor dan lain-lain.
Tapi saudara hanya satu dorongan. Karena merasa hidup ini sudah diampuni Tuhan. Bahkan untuk melayani Tuhan. Kita merasa hidup ini tidak layak kalau bukan karena ditebus sama Tuhan. Dan setelah kita dirubah Tuhan, rasanya sudah tidak wajar kalau hidup ini tidak dipersembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi nggak pernah tawar-menawar. Nggak pernah tawar-menawar karena banyak jemaat, enggak. Nggak pernah tawar-menawar tanya dulu, kalian mau nggak? Kita mengambil keputusan, mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Bukan karena ada orang yang lain yang menawarkan diri. Sama dengan di sini. Tanjung Uban ini berdiri gereja kita. Nggak ada tawar-menawar. Beritakan firman. Dan firman yang diberitakan itu menghasilkan buah. Dan hari ini buahnya adalah saudara yang hadir ini. Haleluya. Saudaralah buahnya. Yakin saudara-saudara buahnya? Dan bukan karena saya. Karena firman Tuhan itu masuk dalam hati kita semua. Sehingga kita berkumpul menjadi jemaat. Sehingga kita menjadi satu tujuan. Makanya bergereja itu harus memiliki satu tujuan. Dan tujuan yang paling inti untuk kita rebut adalah tujuan keselamatan. Itu bergereja. Tidak ada tujuan lain. Tujuan keselamatan. Susah senang, miskin kaya, kita sama-sama merebut keselamatan. Haleluya. Itu tujuan utama kita. Dan sampai hari ini saya tahu kita semua sedang berjuang dan bergumul. Dan satu beban yang Tuhan taruh di pundak ini. Bukan beban untuk menikmati. Tapi beban untuk memikul. Tentu kalau memikul itu adalah sebuah penderitaan. Ketika seperti ini jemaat gelisah. Wah, gembala bukan bisa diam dan tidur-tiduran. Saudara yang terancam kena PHK, kami yang harus menangis. Kami menangis bukan karena saudara nggak bisa kasih persembahan. Bukan. Kami menangis, kami takut Anda murtad. Karena persoalan ekonomi. Kami takut Anda meninggalkan Tuhan karena putus asa. Kalau saya pribadi bersama dengan tim, andai kata pun tidak ada lagi yang bisa memberikan persembahan, kami Nanamubi pun siap. Untuk sementara waktu sebelum Tuhan memanggil kita. Nanamubi atau Tanamubi? Ini bukan muluk-muluk saudara. Kami jadi hamba Tuhan bukan karena dibayar. Tapi kami menjadi hamba Tuhan karena kami tahu kami dikasihi oleh Tuhan. Maka tidak ada kata mundur, mau goncang pun seluruh dunia karena virus corona. Gak ada kata mundur. Sudah dicabut gigi atreknya. Hanya ada satu gigi maju terus. Haleluya. Udah itu nasib saudara. Makanya banyak tanya saya, Pak,
Bagaimana kalau virus ini merajalela? Gimana nanti pelayanan kita? Saya bilang, sorga sudah dekat. Kalau ini semua sudah tergenapi, datanglah Tuhan. Karena ada nyanyian berkata, ku pergi, saat kesusahan datang ku pergi. Jadi dunia penuh dengan susah, kita terbang ke sorga. Enggak amin saudara. Maka lagu terus dinyanyikan itu. Ku pergi, saat kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Saat kesusahan datang ku pergi. Dunia susah, kita terbang. Kurang kuat, amin. Dunia mengalami bencana, berarti Tuhan akan segera datang. Hanya cumanya sebelum dia datang, belajarlah cukup. Cukup makan, minum, pakai, cukuplah. Nggak usah lagi ingin kaya hari-hari ini. Kalau ada di antara saudara ingin kaya, berbaliklah dengan segenap hati. Bukan saya ngomong. Berbaliklah kepadaku dengan ini waktunya. Udah sangat diambang pintu. Jangan terganggu ibadahmu. Jangan biarkan imanmu rusak. Waktu kedatangan Tuhan sudah sangat diambang pintu. Hatiku yakinkan Tuhan begini. Kamu harus lihat semua itu terjadi. Sebagai penggenapan firman Tuhan. Jangan takut. Penggenapan firman Tuhan harus terjadi. Tapi juga jangan minta mati sekarang. Untuk jangan melihat semua yang akan terjadi. Ada teman saya setelah dengar saya khotbah tentang akhir zaman. Langsung dia pulang ke kampungnya, berdoa minta mati. Oh Tuhan, telah ku dengar pendeta Silitonga menyampaikan firman Tuhan tentang akhir zaman. Ambillah nyawaku. Aku tidak akan kuat menghadapinya. Betul-betul Tuhan ambil nyawanya. Ini saya enggak ganda-gandain ya. Lagi dia berdoa berlutut, Tuhan ambil nyawanya. Dia berdoa itu lagi di ladang. Lagi berlutut gini kan, bengkok kaki orang berlutut kan. Angkat tangan dia begini. Ambillah nyawaku. Betul-betul Tuhan ambil. Heboh satu kampung. Kenapa? Karena nggak ada orang yang tahu. Setelah dia di ladang udah gini. Terpaksa untuk meluruskan tangan dan kakinya. Ditimpa pakai padi. Biar lurus saudara. Dalam hatiku, wah ngeri juga khotbah akhir zaman ini. Kalau orang salah-salah menanggapi, bisa-bisa doanya seperti itu. Langsung minta maaf. Walaupun ada pertanyaan, siapakah dapat menahannya? Tuhan katakan, kawan-kawan, saudara-saudara, berbaliklah dengan segenap hati. Kau akan tahan menghadapi semua kalau kita siap dalam pertobatan yang benar. Haleluya. Kalau udah berubah, sanggup kita melihat semua. Nggak takut. Bisa nyanyikan, walau 1000
1000 orang. Apa itu? Walau 1000 orang di sisiku. Walau 10.000 takkan ku goyah. Belum ada 10.000 saya tahu mati kena virus corona. Karena kalau kita nyanyikan itu lebih dahsyat kan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetap. Walau 10.000 di kananku, takkan ku goyah. Ini belum ada 10.000 ya. Baru sekian orang. Wah, heboh semua. Saya mau himbau saudara, perlu hidup bijaksana, tapi jangan kurangi ibadahmu. Disitulah letak kekuatan kita. Maka semua ada hubungannya dengan ibadah. Kita tidak mau ibadahnya Kain, ibadahnya Bileam, ibadahnya Korah. Sebab itu mengandung celaka dan kebinasaan. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan? Berbalik dengan segenap hati. Bahkan di sini dihimbau dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Inilah waktunya masuk dalam ibadah, masuk dalam doa. Apa salahnya kita mengambil keputusan berpuasa? Apa salahnya kita menangis? Apa salahnya kita mengadu kepada Tuhan? Tuhan, ini. Inilah praktek ibadah dengan kerendahan hati. Berpuasa, menangis, mengadu. Hari-hari semacam ini harus banyak ngadu sama Tuhan. Mungkin Anda merasa sedang goncang ekonomi, adukan sama Tuhan. Mungkin hatimu takut, adukan sama Tuhan. Mungkin sepertinya tidak ada pertolongan. Menangislah dan mengadu kepada Tuhan. Saudara masih enak sebagai jemaat. Masih ada hamba Tuhan, tempat saudara bisa mengadu. Kalau kami hamba Tuhan mau sama siapa? Gak mungkin kami ngadu-ngadu sama jemaat. Kami pemimpin. Saya kadang-kadang sudah sangat begitu berat pun pergumulan. Berat kali saya ngomong. Saya takut jemaat tersandung. Saya takut kalau nanti jemaat tidak menghargai Tuhan dan firman. Bukan karena gak banyak kebutuhan. Banyak kebutuhan kita. Tapi seringkali kita harus rem itu. Untuk menjaga supaya jemaat, supaya orang lain tidak tersandung. Kita tahu dia bisa tolong kita. Kadangkala kita tidak berani ngomong.
hanya untuk menjaga supaya dia dengan kehilangan imannya, jangan sampai dia keberatan melakukan firman Tuhan. Tapi puji Tuhan, saudara sebagai jemaat, kalau mengerti kehendak Tuhan, Anda adalah jemaat yang paling beruntung. Haleluya. Maka di sini apa yang menjadi tindakan dalam kitab Yoel? Koyakkanlah hatimu dan janganlah berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Berulang dikatakan, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bayangkan, Tuhan sudah menjatuhkan hukuman, dia nyesal. Sebenarnya dia tidak tega menghukum dunia. Tuhan itu nyesal loh. Sebenarnya dia tidak tega kalau saudara dan saya kena malapetaka. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Mungkin Tuhan mau, siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Disisakannya atau ditinggalkannya berkat untuk saudara. Kalau di tengah-tengah kesusahan semacam ini, saudara masih diberkati, ada tujuannya. Haleluya. Apa tujuannya? Supaya saudara dapat beribadah, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Jadi kalau saudara dalam kondisi seperti ini masih ada berkat, berarti supaya kita semua bisa beribadah kepada Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu bagi Tuhan. Biar masih ada kesempatan beribadah. Saudara masih bisa makan, saudara masih bisa minum. Tujuannya karena supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mungkin satu kali nanti, untuk makan satu kali pun akan berat. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar itu akan mahal sekali. Akan tergenapi. Artinya, gaji satu hari hanya bisa untuk 1 kali makan. Jadi mungkin gaji saudara 1 hari hanya untuk bisa makan 1 orang. Kalau saudara punya istri, punya anak 2, bayangkan aturannya makan 1 orang harus dibagi 4 orang. Tapi tidak perlu khawatir. Haleluya. Tuhan kasih sisa itu untuk kita, supaya kita bisa bawa hidup kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ini belum kena virus itu ke Tanjung Uban, supaya saudara bisa beribadah. Kalau udah kena virus itu, saudaraku, orang pada kena, saudara semua harus pakai masker. Mana bisa lagi kayak nyanyi tadi, pemimpin pujian pakai masker. Saya juga pengkhotbah juga pakai masker. Syukur-syukur mic-nya nangkap. Mungkin saudara salam bukan gini lagi, gini. Nggak bisa lagi gini. Terakhir nggak bisa lagi pakai kaki salamnya. Toh. Sekarang udah banyak praktek-praktekan itu. Om, bisa nggak masih salam gini? Maksudmu gimana salamnya? Tadi ngomong sama saya tadi waktu di Baloi. Kalau di Singapura kami om udah gini gitu. Jadi nanti salam jemaat sama Bapak Gembala gini. Udah berubah salam kita.
Saya pikir memang dunia ini betul goncang, saudara. Tak bisa lagi salam tangan, salam kaki sebentar lagi. Sepatu dengan sepatu berlaga. Coba kalau gitu, saudara. Lewat nanti saya ginikan satu. Saya ada tonton di YouTube lawak-lawak, saudara. Ini lawak-lawak ya. Jadi gereja itu punya ruang kesaksian. Jadi pendetanya bilang, tibalah giliran bersaksi. Siapa yang bersaksi? Katanya. Langsung datang satu orang. Naik. Saya baru pulang dari Wuhan. Katanya. Langsung semua jemaat lari. Saudara. Itu saya tonton di YouTube, saudara. Lari pentang-panting. Termasuk pendetanya lari. Aduh, Tuhan, tolonglah kami. Disinilah perlu kita mengandalkan Tuhan. Saya berdoa supaya kita diberikan Tuhan keistimewaan. Haleluya. Kita doakan jemaat di Tanjung Uban memiliki keistimewaan. Biar dunia tahu Tuhan ada di dalam kita. Biar dunia tahu orang yang beribadah dengan benar dilindungi Tuhan. Diberikan kepercayaan untuk makan, minum, dan menjauhkannya dari tengah-tengah penyakit. Saya rasa kalau ada ditolong Tuhan, dua persoalan itu saya rasa amanlah kita. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan izinkan masih ditinggalkannya berkat? Supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Ayat 15, Pak. Ayat 15. Iya. Tiuplah sangkakala di Sion. Iya. Adakanlah puasa yang kudus. Terus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Tingkatkan tingkatkan persekutuan, tingkatkan doa kita. Adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Terus ayat 16. Kumpulkanlah bangsa ini. Iya. Kuduskanlah jemaah. Kumpulkan bangsa ini. Ajak mencari Tuhan. Kuduskanlah jemaah. Terus. Himpunkanlah orang-orang yang tua. Apa? Orang-orang tua. Orang-orang tua himpunkan. Terus. Kumpulkanlah anak-anak. Bahkan anak-anak yang menyusu. Oh, jadi sekarang nggak cukup hanya orang tua beribadah. Termasuk anak-anak. Yang paling lucu rasanya. Bahkan anak-anak yang menyusu. Yang taunya tepuk ame-ame. Sekarang harus diajak berdoa. Gimana saudara? Anak bayimu ajak doa enggak? Mau makan walaupun dia belum mengerti, ajak doa, ayo kita berdoa. Haleluya. Anak yang menyusu yang belum tahu apa-apa pun harus diajak hari-hari ini. Jangan sudah besar diajak, susah nanti, udah keras tulangnya. Waktu masih bayi, ajak. Lagu rohani, jangan pakai lagu dangdut di dunia. Nanti udah terbiasa gini-gini dia saudaraku, nggak suka lagi lagu rohani kita. Coba mulai dilatih sejak anak kecil. Mau minum susu, ajar berdoa. Mau makan, ajar berdoa. Nanti dia terbiasa untuk melakukan segala sesuatu mengandalkan nama Tuhan. Terus Pak. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya. Iya terus. Dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Jangan ada alasan baru kawin. Saya kan baru nikah. Nanti udah agak setengah tua baru ibadah.
Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, pengantin perempuan dari kamar tidurnya. jangan malas-malasan. Saya lihat kadang-kadang banyak kali orang endingnya hanya sampai di pernikahan. Habis pemberkatan nikah selesailah sudah. Baik pengerja, endingnya seringkali dapat jodoh. Setelah dapat jodoh selesailah. Dulu waktu sebelum nikah masih semangat guru sekolah minggu. Kerja buat Tuhan, selalu manisi. Setelah dapat suami langsung melepot. Tak ada lagi kesukaan melayani Tuhan. Maka selalu saya koreksi. Apanya tujuan hidup kalian? Seharusnya makin nikah itu makin semangat dong. Udah ada teman berjuang. Ini jemaat seharusnya makin dapat jodoh, makin serius ibadah. Jangan sebelum dapat jodoh doa puasa, Tuhan kirimlah si Tigor dari Lagu Boti. Sebut namanya lagi. Tapi udah dapat jodoh, hilang dari peredaran. Dan terlalu banyak saya tahu muda-mudi hilang dari rencana Tuhan, hilang dari pelayanan, hanya persoalan jodoh. Kadang terlalu cepat dapat jodoh juga masalah. Lama dapat jodoh juga masalah. Maka selalu saya akan beri nasihat. Apa tujuan hidup kalian yang sesungguhnya? Di sini diajar untuk betul-betul mendapat kemurahan Tuhan. Harus ada tindakan. Keluar dari kamar. Pengantin perempuan juga dari kamar tidurnya. Artinya, jangan hidup ini hanya melampiaskan keinginan daging. Layani Tuhan. Bergerak dalam ibadah. Tak ada alasan untuk tidak lebih serius beribadah dan mencari Tuhan. Ini kepada jemaat ya. Sekarang kepada hamba Tuhan. Ayat 17. Ayat 17. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, Ya. menangis di antara balai depan dan mezbah. Apa tugas pelayan sekarang? Nah, nangis di balai depan dan mezbah. Jadi pelayan Tuhan bukan jabatan enak-enak, saudaraku. Menjadi pelayan Tuhan adalah jabatan tanggung jawab. Untuk menangisin siapa? Untuk menangisi jiwa-jiwa. Terus Pak. Dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu. Iya, sayangilah Tuhan umat-Mu. Terus. Dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah. Iya, terus. Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Jadi tugas para pelayan Tuhan adalah menangis di hadapan Tuhan. Isi dari doanya, sayangilah Tuhan umat-Mu. Oh Tuhan, sayangilah jemaat Tanjung Uban ini. Supaya apa? Supaya jangan disindir oleh orang lain. Apa sindirannya? Mengapa orang berkata di antara bangsa, di manakah Allah mereka? Kalau saudara tidak dibela Tuhan, Tuhan itu menjadi bahan olokan orang. Saudara harus dibela. Saudara harus dibedakan. Saudara harus diproteksi. Saudara harus diberkati. Makan minummu, air minumanmu, apa yang kau perlukan harus istimewa dari Tuhan.
Biar jangan orang menyindir, mana Tuhan mereka. Kalau sempat jemaat Alpha Omega di pasar sampai pakai kaleng begini-begini, pasti dibilang orang, mana Tuhannya Alpha Omega itu. Makanya kalau ada jemaat yang miskin, saudaralah yang harus lebih dulu menolong. Wah, ini enggak amin ini. Kalau ada jemaat enggak ada berasnya, saudaralah yang duluan. Bila penting bawa dari rumahmu satu mangkok, satu keluarga. Antar ke rumah orang miskin itu. Kurang amin, saudara. Tak usah Pak Gembala perintahkan. Biar apa saudara? Supaya Tuhan tidak dicela. Jangan sampai Tuhan kita dihina. Apalagi kalau Pak Gembala saudara bikin kaleng-kaleng. Lalu gini-gini saya ke rumah orang, pakai lagu rohani lagi. Oh Tuhanku, bila aku terpesona. Tapi bawa kaleng-kaleng kira-kira gimana saudara? Apa enggak dibilang, mana Tuhannya orang ini? Makanya saya tidak setuju kalau ada orang Kristen ngamen pakai lagu rohani. Itu namanya saudaraku akan menjadi pertanyaan, mana Tuhannya? Maka saya minta saudara, apapun profesi saudara, biarlah saudara ditolong dan diistimewakan Tuhan. Sehingga orang kagum, oh betul-betul itu disertai Tuhan. Jualannya sedikit bakso tapi bisa makan. Baru gini. Kerjanya tukang tampal ban tapi bisa hidup dan bisa beribadah. Orang begini sama Tuhan kita. Jadi bukan karena wah besar-besar atau harta kita terlalu banyak baru Tuhan dipermuliakan. Sederhana tapi bisa menjadi saksi Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Ini tujuan Tuhan. Jangan sampai orang berkata, mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Saya yakin Tuhan lindungi saudara dari segala penyakit. Saya yakin Tuhan memberkati makananmu, roti makanan dan air minumanmu. Saya yakin Tuhan jauhkan kita dari penyakit. Karena kita memiliki satu komitmen. Kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dan ibadah kita ini tidak saja untuk kepentingan kita. Tapi sekarang kita belajar menangis juga untuk orang lain. Sesama jemaat, sesama anak Tuhan, sesama anak bangsa ini. Kita saling mendoakan. Haleluya. Tidak cukup lagi kita hanya berdoa untuk gereja kita ini. Tapi banyak lagi saudara-saudara kita. Bukan saja sesama orang percaya. Orang di luar orang percaya pun kita harus doakan. Supaya mereka mendapatkan lawatan dan kemurahan Tuhan. Seperti kita sudah mendapatkan kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yakin Tuhan berkati? Yakin Tuhan berkati? Jalan keluarnya adalah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita tutup Alkitab kita. Sampai di sini dulu pemberitaan firman Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik. Oh, haleluya. Kemurahan Tuhan saja yang menolong kita. Kemurahan Tuhan saja yang membela kita. Kemurahan Tuhan saja yang memberkati kita. Haleluya. Tak ada yang sukar, tak ada yang berat. Kita yakin semua tidak ada yang berat, tak ada yang sukar. Asal kita mempercayai Tuhan itu, gembala yang baik itu.
Tak ada yang saat ku percaya padamu Bapa. Apa yang mustahil di dalam hidupku, kau jadikan mungkin bagi dirimu. Walau pada hidup menempatku, aku selalu percaya firman-Mu. Saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti sanggup. Walau pada hidup, walau pada hidup menempatku, aku selalu percaya firman-Mu. Saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti sanggup. Aku pasti sanggup. Aku pasti sanggup. Sekali lagi. Aku pasti sanggup. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kesanggupan datang dari Tuhan. Dan ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami terlalu yakin tidak ada persoalan dalam hidup kami yang tidak terselesaikan. Karena Tuhan turut campur tangan dalam segala kebaikan kami. Hamba berdoa secara khusus, inilah jemaat-Mu semua, terutama yang ada di Tanjung Uban ini. Berikan kepada mereka perlindungan. Amin. Amin. Lindungilah mereka dari musibah mara bahaya, dari penyakit sampar kelaparan, dari semua bencana. Kami tahu ketika kami beribadah kepada Tuhan, nyatalah perlindungan. Kau jauhkan kami dari virus-virus corona yang sedang mengancam dunia. Biarlah kami memiliki ketetapan hati, bukan takut, bukan gelisah, tapi kami mengandalkan Tuhan. Saat dunia kebingungan, kami sebagai orang percaya tidak perlu bingung, sebab ini merupakan ujian bagi kami di zaman akhir ini. Berkatilah umat-Mu, segala sesuatunya ku taruh dalam tangan Tuhan. Jagalah mereka, jagalah mereka di setiap pekerjaan. Tolonglah mereka, baik mereka yang bekerja di Tanjung Uban, di luar Tanjung Uban, bahkan di luar negeri. Tuhan yang menjaga hidup mereka. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk provinsi Kepri ini, terutama juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Yakinkan bangsa kami bahwa ada Tuhan sebagai penolong, pembela dan pemelihara. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah keadaan ini, biarlah banyak orang mencari Tuhan dan betul-betul mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kami pulang dengan mau membawa berkat besar dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu ke sorga. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Sorgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai, memberkati saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya.
Minggu Tuhan memberkati kita. Kita salam-salaman, Tuhan berkati. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kita, sungguhlah hidupku telah ditebus. Hidupku telah ditebus kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan diriku lagi. Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang.